Fadil. Saya Rizky. Saya Nadia. Saya Bifta. Saya Dedi. Kami MPPD FKUNI bagian IKM IKK, Stase Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Makassar akan melakukan pengukuran dan penelitian dalam lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Pemeriksaan hazard fisik kelembapan. Tujuan pemeriksaan: yang pertama, mengetahui tingkat suhu kelembapan dan tekanan udara. Yang kedua, melakukan pencegahan menggunakan 5 level of prevention bila didapatkan hasil di atas nilai ambang batas. Yang ketiga, melakukan pengendalian dengan hierarchy of control apabila tingkat kelembapan melebihi nilai ambang batas. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara menggunakan barometer, untuk mengukur suhu menggunakan termometer, untuk mengukur kelembapan menggunakan hygrometer. Cara melakukan pengukuran: yang pertama, membuat map mapping atau denah lokasi yang akan dilakukan pengukuran. Yang kedua, menentukan jumlah titik pengukuran hygrometer, jumlah titik yang dipakai dengan ketentuan 10-15% luas ruangan. Yang ketiga, lakukan pengukuran dengan menempatkan alat pada area permukaan kerja atau permukaan objek lainnya. Yang keempat, biarkan selama 10 menit agar alat menilai kestabilan tekanan, suhu, dan kelembapan sekitar. Lakukan pembacaan dan catat data. Yang kelima, sesuaikan dengan standar yang ada, khusus kelembapan dalam ruangan kerja 60-90% dan standar suhu dalam ruangan kerja adalah 12-30 derajat Celcius. Kami telah melakukan identifikasi risiko bahaya kelembapan, suhu, dan tekanan udara pada lantai 2 kantor KKP kelas 1 Pelabuhan Laut Makassar. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah kami lakukan di beberapa ruangan, kami telah paparkan dalam tabel berikut. Berdasarkan identifikasi risiko yang telah kami lakukan, kami tidak menemukan adanya risiko bahaya kelembapan, suhu, dan tekanan udara yang tinggi sehingga tidak diperlukan pengendalian risiko bahaya. Adapun untuk hazard kelembapan, pencegahan dengan 5 level of prevention bisa dilakukan dengan health promotion. Yang pertama, melakukan penyuluhan atau edukasi terkait bahaya kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang kedua, membuat poster dan pamflet terkait bahaya kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang ketiga, membuat video edukasi terkait bahaya dari kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Untuk specific protection, yang pertama, minum 8 gelas per hari, pengurangan suhu air conditioner agar kelembapan di ruangan berkurang, pemakaian baju hangat untuk hindari suhu dingin, dan pelembab kulit untuk menjaga hidrasi tubuh. Menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi risiko lebih lanjut. Untuk early diagnosis and treatment form, kenali gejala dehidrasi akibat penguapan air berlebihan, perbedaan tekanan udara akibat ketinggian dari batas tanah, serta alergi suhu dingin yang dapat memicu kambuhnya penyakit alergi seperti asma. Untuk disability limitation, minum banyak air atau jus buah yang encer menyesuaikan dengan kebutuhan cairan dan mengganti cairan yang hilang apabila mengalami dehidrasi berat dengan cairan NaCl atau penyerlaktat secara intravena. Untuk rehabilitation, lakukan pengukuran kelembapan, suhu, dan tekanan udara secara komprehensif terhadap semua ruangan, serta lakukan observasi untuk melihat perkembangan tekanan udara, suhu, dan kelembapan. Pengendalian dengan hierarchy of control, eliminasi, mematikan air conditioner dan menutup penampungan air, substitusi, membuka jendela agar ventilasi udara dapat lancar, isolasi, menutup pintu agar tekanan udara dari luar tidak mempengaruhi kelembapan ruangan, engineering control, melakukan modifikasi alat ataupun tempat kerja sehingga pekerjaan aman dan tempat kerja terhindar dari perubahan suhu tiba-tiba, administrative control, mengatur jadwal shift bagi pekerja agar tidak menderita akibat kepanasan dan kelembapan yang berlebihan, serta alat pelindung diri, menggunakan alat pelindung diri yang itu baju hangat dan pelembab untuk mencegah penguapan air dari kulit. Sekian dari pengukuran hazard fisik untuk kelembapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.